Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Martina dari Prodi PAUD semester 3, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az-Zahra Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas tentang metode dan teknik pengembangan bahasa anak usia dini. Bahasa merupakan suatu bentuk penyampaian pesan terhadap segala sesuatu yang diinginkan. Bahasa didefinisikan sebagai sarana komunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata, simbol, lambang, gambar, atau lukisan. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tulisan maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Yang selanjutnya, tahapan perkembangan bahasa anak usia dini. Secara umum, perkembangan bahasa anak usia dini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan pralinguistik dan tahapan linguistik. Tahap pralinguistik ini terjadi pada fase bayi. Anak berusaha melakukan komunikasi dengan orang tua atau orang-orang di sekitarnya dengan cara menangis, menjerit, dan tertawa. Kemampuan ini akan meningkat dengan bentuk komunikasi yang lebih verbal seiring berjalan usia si anak. Yang kedua, tahap linguistik. Tahap ini anak belajar berbicara. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengucapkan kata-kata dengan baik seperti halnya orang dewasa. Anak juga sudah dapat merangkai banyak kata dalam satu. Periode kritis perkembangan kemampuan berbahasa anak terjadi pada tahap usia dini, yaitu sejak anak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang pertama, ketika anak berusia 0 sampai dengan 12 bulan. Anak sudah dapat merespon suara, menunjukkan ketertarikan sosial terhadap wajah dan orang. Yang seterusnya, di dalam fase anak usia 0 sampai 12 bulan itu ada fase babbling. Fase babbling itu adalah mengulang konsonan atau vokal, memahami perintah verbal, dan mampu menunjuk ke arah yang diinginkan. Umumnya, bayi mulai dapat berucap ketika anak berusia 10 sampai dengan 16 bulan. Setelah sebelumnya ia banyak mengoceh, biasanya kata-kata yang pertama kali diucapkan anak adalah nama atau panggilan orang-orang di sekitarnya. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan usia 1 sampai 2 tahun. Anak sudah bisa memproduksi dan memahami kata-kata tunggal, mampu menunjuk bagian-bagian tubuh, dan pembendaharaan katanya semakin meningkat. Anak itu sudah bisa mengikuti instruksi sederhana seperti lempar bola, ambil mainan, dan tepuk tangan. Yang selanjutnya usia 2 sampai 3 tahun, yaitu anak mampu memahami percakapan yang familiar, biasanya yang dilakukan oleh keluarga, mampu melakukan percakapan melalui tanya jawab, dan mampu bertanya kenapa. Ia juga mampu mengucapkan kalimat yang terdiri atas 2 kata atau lebih, seperti tidak mau, mau ini, makan kue, atau mau bola, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya fase 3 sampai 4 tahun. Seiring meningkatnya keterampilan si kecil dalam bersosialisasi, kemampuan berbicaranya pun semakin membaik. Pemahaman kosakatanya semakin luas. Anak juga mampu memahami konsep-konsep warna, bentuk, ukuran, peristiwa, rasa, tekstur, dan bau. Pada usia ini, anak senang berkomunikasi dengan teman sebaya atau dengan orang tua ataupun dengan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Sehingga pada usia ini, anak sudah sangat sering melontarkan pertanyaan. Dari mana? Kenapa seperti ini? Kok dia begitu? Dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu fase usia 4 sampai 5 tahun.
kemampuan bicara anak usia 4-5 tahun hampir sama dengan kemampuan berbicara orang dewasa. Pada usia ini, perkembangan bahasa anak usia dini sudah bisa membedakan kata kerja dan kata ganti, seperti makan, minum, mandi, mau, dan tidak mau. Yang selanjutnya, fase usia 5-6 tahun. Pada usia ini, perkembangan bahasa anak usia dini sudah sangat kompleks. Ia sudah bisa memahami bahwa bahasa bukan sekedar ucapan tetapi mengandung makna yang lebih luas. Melalui bahasa, anak dapat menyatakan pendapatnya, mengekspresikan keinginannya, penolakan terhadap sesuatu, dan kekagumannya terhadap seseorang. Metode dan teknik pengembangan bahasa pada anak usia dini sangat penting untuk membantu anak dalam mengembangkan kemampuan berbahasa. Ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran pada anak usia dini, seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode pembiasaan, metode keteladanan, metode bermain, metode demonstrasi, dan metode bercerita. Pengembangan bahasa pada anak usia dini meliputi bahasa lisan atau berbicara dan menyimak, dan pengembangan bahasa melalui tulisan seperti membaca. Banyak cara untuk metode mengembangkan kemampuan berbahasa anak, tapi di sini saya akan mengambil 2 metode, yaitu metode bercakap-cakap dan metode bertanya jawab. Metode bercakap-cakap adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran pada anak usia dini. Metode ini sering digunakan dalam pengembangan keterampilan berbicara anak. Pada metode ini, guru dan anak-anak berinteraksi dengan cara berbicara dan mendengarkan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan memotivasi kepada anak-anak untuk lebih aktif dalam mengemukakan pendapat atau mengekspresikan diri secara. Dari metode bercakap-cakap ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari metode bercakap-cakap ada 5. Yang pertama, anak mendapat kesempatan untuk mengemukakan ide-ide dan pendapatnya. Yang kedua, anak mendapat kesempatan untuk menyumbangkan gagasannya. Yang ketiga, hasil belajar dengan metode bercakap-cakap bersifat fungsional. Yang keempat, mengembangkan cara berpikir kritis dan sikap hormat atau menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, anak mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan belajarnya pada taraf yang lebih tinggi. Itu dari kelebihan dari metode bercakap-cakap. Yang sekarang adalah kelemahan dari metode bercakap-cakap. Ada beberapa kelemahannya. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, memerlukan ketajaman dalam menangkap inti pembicaraan. Yang ketiga, dalam prakteknya, percakapan akan selalu didominasi oleh beberapa orang saja. Yang selanjutnya adalah metode dengan tanya jawab. Tanya jawab merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang jelas. Dengan itu, metode tanya jawab sangat mampu meningkatkan motivasi belajar anak, serta memberi pengalaman baru dalam proses pembelajaran, sehingga anak akan merasa lebih senang dalam mengikuti kegiatan belajar. Metode tanya jawab dapat merangsang atau melatih dan mengembangkan daya pikir anak, termasuk daya ingat, mengembangkan keberanian, keterampilan anak dalam menjawab dan mengungkapkan pendapat, sehingga dapat mendorong anak untuk berani dan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan suasana yang lebih akrab. Langkah-langkah dalam melakukan metode tanya jawab. Yang pertama, guru menyiapkan suatu masalah yang sesuai dengan materi yang telah dipelajari atau yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir siswa. Yang ketiga, guru membimbing anak melakukan tanya jawab. Yang keempat, guru menuntun anak untuk memberikan jawaban yang benar. Jadi, walaupun dengan melakukan metode tanya jawab, tetapi guru juga terlibat dalam mengarahkan
jawaban-jawaban dari si anak. Metode tanya jawab adalah cara penyampaian bahan ajar dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak. Metode tanya jawab juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari metode tanya jawab adalah pertanyaannya dapat menarik dan memusatkan perhatian anak, sehingga merangsang anak untuk melatih dan mengembangkan daya pikir dan daya ingat anak. Selain itu, metode tanya jawab juga dapat membentuk pola pikir ilmiah anak, yang selanjutnya dapat membentuk mental anak yang lebih baik dalam mengemukakan pendapat dan tanggung jawab. Selain itu, metode ini juga bisa membentuk moral anak karena diajarkan cara mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, metode tanya jawab juga dapat menimbulkan rasa keakraban antara siswa dan guru. Selanjutnya, dari kekurangan metode atau kelemahan dari metode tanya jawab, yaitu yang pertama, siswa merasa kurang nyaman atau takut apabila guru tak acuh atau tidak memberikan support dan semangat untuk tampil berani. Yang selanjutnya, pertanyaan kadang-kadang menyulitkan bagi anak untuk dipahami. Yang ketiga, problem waktu juga masalah karena memakan banyak waktu. Anak dituntut untuk berpikir terlebih dahulu. Kesimpulannya, bahasa merupakan suatu bentuk untuk menyampaikan pesan terhadap segala sesuatu yang diinginkan. Bahasa menjadi sangat penting bagi kita sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Ada beberapa metode dan teknik untuk mengembangkan bahasa pada anak usia dini, seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode pembiasaan, metode keteladanan, metode bermain, metode demonstrasi, dan metode bercerita. Di setiap metode yang kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kita bisa menggunakan metode apa saja untuk mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini. Ya, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.